Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Sinema Film. Kali ini Sinema Film akan menceritakan sebuah film yang berjudul Troll yang dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang kembalinya makhluk legenda bernama Troll yang kembali akibat penambangan pada gunung di Norwegia. Film ini merupakan film kedua dari film sebelumnya berjudul Troll Hunter yang dirilis pada tahun 2010 lalu. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Nora sedang menaiki sebuah tebing bersama dengan ayahnya bernama Tobias. Setelah sampai di atas puncak, Tobias bercerita tentang sebuah dongeng yang menceritakan adanya makhluk raksasa yang tercipta dari tumpukan batu dan tanah. Nora pun tidak mempercayai hal tersebut dan hanya menganggapnya sebagai dongeng biasa. Tetapi Tobias menyuruh Nora untuk memejamkan mata beberapa detik, dan ia melihat beberapa wajah makhluk tersebut yang berada di gunung di depan mereka. Nah, 20 tahun kemudian kini Nora telah berpisah dengan ayahnya. Dan ia kini menjadi seorang profesor paleontologis yang mencari fosil-fosil peninggalan hewan purba. Ketika itu rekan kerjanya yang bernama Dr. David menghampiri Nora untuk memberitahukan bahwa pencarian mereka selama 6 bulan di pantai tersebut tidak membuahkan hasil dan memutuskan untuk kembali. Tetapi Nora mengingat perkataan ayahnya untuk tidak menyerah sehingga mereka menemukan salah satu fosil dari hewan sejarah di pantai tersebut. Pada pegunungan Dovre terdapat penambangan yang akan dibuat di gunung tersebut. Meskipun terdapat para pendemo di sana yang menolak pembangunan, tetapi mereka tetap membangun penambangan di sana dengan memasang peledak di dalamnya. Setelah ledakan terjadi, tiba-tiba muncul sebuah makhluk raksasa yang menyerang para penambang. Berita itu pun sampai ke markas pertahanan militer. Mereka mengirimkan 2 pesawat tempur untuk menuju ke lokasi tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah lubang raksasa beserta jejak kaki yang berasal dari makhluk yang sangat besar. Mengetahui hal itu, Perdana Menteri beserta asistennya yang bernama Andreas memutuskan untuk mengumpulkan para ahli yang dapat memecahkan masalah tersebut. Salah satunya adalah Nora yang merupakan seorang ahli paleontologis. Setelah sampai, Nora disambut langsung oleh Andreas dan membawanya ke sebuah ruangan yang terdapat para ahli-ahli yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi di pegunungan Dovre. Sebagian ahli berpendapat bahwa lubang tersebut terjadi akibat runtuhnya tanah karena air resapan di gunung. Tetapi Nora meyakini bahwa itu disebabkan oleh makhluk raksasa karena terlihat beberapa jejak kaki yang sangat besar. Kemudian Sigrid datang untuk menunjukkan sebuah video yang berasal dari para pendemo yang ketika itu berada di sana. Dari video tersebut terlihat sebuah monster yang memiliki tubuh besar, tetapi tidak sepenuhnya terlihat. Di sisi lain terlihat sepasang suami istri yang tinggal di daerah pegunungan, sedang menikmati secangkir teh di dalam rumahnya. Kemudian mereka merasakan getaran yang sangat luar biasa. Untuk menghindari hal tersebut, mereka masuk ke dalam basement untuk berlindung. Namun setelah getaran itu hilang, mereka melihat bahwa rumah mereka telah hancur sebagian. Andreas lalu ditugaskan bersama Nora untuk melihat rumah sepasang suami istri sebelumnya yang telah hancur. Ia kemudian bertemu dengan Kapten Chris dan memberitahukan keadaan yang telah terjadi di sana. Kemudian mereka mengikuti jejak kaki monster itu sejauh 20 km. Namun mereka belum mendapatkan apa-apa, sehingga Nora meminta Kapten Chris untuk berhenti di suatu tempat. Ternyata Nora membawa mereka ke rumah ayahnya yang telah lama berpisah dengan dirinya. Di sana Nora menunjukkan kepada ayahnya tentang sesuatu telah keluar dari dalam gunung Dovre. Ayah Nora yang bernama Tobias akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pencarian jejak kaki tersebut. Karena arahan dari Tobias, mereka berhenti di suatu tempat yang tak jauh dari jejak kaki tersebut.
Tobias berusaha untuk membaca peta sambil mempelajari tanah serta bebatuan yang ada di sana. Tobias mengatakan bahwa apa yang mereka cari adalah makhluk raksasa yang bernama troll, terbuat dari tanah dan bebatuan. Namun Nora tidak mempercaya hal itu sehingga muncullah sesuatu di dekat mereka yang bersembunyi. Mereka berhasil melarikan diri sambil merekam makhluk tersebut untuk memberitahukannya kepada markas pusat melalui Sigrid. Tobias yang datang ke sana sempat berdebat dengan Menteri Pertahanan. Namun pada akhirnya Perdana Menteri memberikan tugas itu kepada para militer. Karena tidak bisa melakukan apa-apa, Tobias dan Nora memutuskan untuk ikut dalam tugas tersebut bersama Kapten Chris, meskipun awalnya mereka ditolak untuk ikut. Sesampainya di hutan, para militer telah menunggu kedatangan troll dengan menyiapkan senjata yang bisa melumpuhkan troll. Namun setelah kemunculan troll, senjata yang mereka gunakan tidak berefek apa-apa lagi bagi troll yang membuat mereka diserang kembali. Ketika itu Tobias mengetahui bahwa troll tidak akan menyerang jika dirinya tidak terancam. Sehingga Tobias berhasil membuat troll diam sejenak. Namun hal itu malah dimanfaatkan oleh salah satu prajurit yang ada di sana. Ia menembak troll dengan menggunakan tank, sehingga membuat troll marah dan menendang Tobias yang ketika itu berada di dekatnya. Tobias pun tidak bisa diselamatkan lagi, sehingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di sana dengan mengucapkan kalimat kerajaan, istana, dan rumah. Nora yang mendengarkannya masih tidak mengetahui maksud dari kalimat tersebut. Setelah meninggalnya Tobias, Nora sempat percaya dengan dongeng yang dulu pernah diceritakan oleh ayahnya, bahwa troll tidak bisa terkena cahaya. Tetapi mereka melihat troll berkeliaran di siang hari. Mitos lain mengatakan bahwa troll pernah melempar batu ke gereja karena tidak suka dengan bunyi lonceng gereja. Mengetahui hal itu, mereka mengatakan kepada sang Perdana Menteri. Meskipun pendapat Nora ditertawakan, tetapi ia didukung oleh Kapten Chris dan mendapat perintah langsung oleh Perdana Menteri untuk merencanakan rencana Nora. Diketahui bahwa troll bergerak ke arah tenggara, yang dimana di sana terdapat tempat wisata yaitu Taman Petualangan. Setelah troll sampai di sana, terlihat para pengunjung yang berada di tempat tersebut lari berhamburan meninggalkan tempat itu. Kemudian Kapten Chris datang bersama 3 helikopter lainnya dengan membawa 3 buah lonceng. Dan terlihat bahwa troll tidak menyukai bunyi lonceng tersebut, sehingga membuat troll marah dan menghancurkan helikopter yang membawa lonceng-lonceng itu. Karena kejadian tersebut membuat semua siaran TV memberitakan hal itu, sehingga membuat Nora tidak bisa ikut dalam masalah itu lagi. Perdana Menteri beserta Menteri Pertahanan berencana akan membunuh troll tersebut menggunakan rudal yang telah disiapkan, karena troll akan bergerak ke ibu kota. Sebelum meninggalkan tempat itu, Kapten Chris menghampiri Nora untuk memberitahukan bahwa tindakan pemerintah untuk menembak troll adalah salah. Kemudian Kapten Chris meminta Nora untuk menghubungi dirinya jika membutuhkan sesuatu. Di sisi lain, Andreas terlihat diusir oleh Perdana Menteri yang membuatnya kesal dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga ia bisa ikut bersama Nora. Pemerintah pun memutuskan untuk menyerang troll dengan menggunakan rudal. Namun sebelum itu para militer mengevakuasi semua penduduk yang ada di kota Oslo dan di sekitarnya, sebelum bertambahnya korban jiwa. Di dalam perjalanan, Andreas mengatakan kepada Nora bahwa dirinya berhenti dari pekerjaannya. Di dalam buku Nora terdapat tulisan Siding yang sering disebut oleh ayahnya dahulu, tetapi ia tidak mengerti maksudnya. Kemudian Andreas beranggapan bahwa mungkin yang dimaksud Tobias adalah Richard Siding, seorang penjaga kerajaan istana. Mendengarkan ucapan itu, Nora akhirnya mengetahui apa yang dimaksudkan oleh ayahnya dan memutuskan untuk pergi menuju ke kerajaan tersebut. Setelah sampai, Siding langsung mengatakan bahwa dirinya merupakan teman baik dari Tobias, meskipun ia tidak menyukai dirinya. Sampailah Siding memperlihatkan ruangan bawah tanah yang berisi tengkorak para raja troll yang telah dibantai pada 12 tahun lalu. Di kerajaan tersebut dulunya adalah tempat para troll. Mereka semua dibantai oleh pemerintah dahulu dan menyelamatkan satu anak troll untuk disembunyikan ke dalam Gunung Dovre dan membiarkannya mati di sana.
Kemudian Nora mengetahui bahwa troll berasal dari kegelapan dan akan hilang dalam keterangan. Nora meyakini bahwa pada siang hari troll tidak terkena langsung sinar matahari, sehingga dirinya bisa selamat. Nora kemudian berencana untuk membawa salah satu tengkorak troll dengan menggunakan mobil, agar memancing troll untuk menjauh dari kota. Sebelum itu, Nora menghubungi Kapten Chris untuk menyiapkan cahaya ultraviolet dan memancing troll di suatu tempat. Di sisi lain, upaya yang dilakukan militer untuk menahan troll akhirnya tidak membuahkan hasil, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan senjata andalan mereka, yaitu rudal. Sigrid lalu memberitahukan kepada Andreas bahwa Oslo akan dihancurkan dengan menggunakan rudal. Waktu mereka tidak banyak pada saat itu untuk memancing troll menjauh dari kota sebelum rudal dihancurkan. Tetapi Andreas menyuruh Sigrid untuk merentes pertahanan militer serta pesawat berteknologi tinggi. Meskipun itu sulit, tetapi Sigrid berusaha untuk melakukannya. Kapten Chris beserta temannya sudah siap pada tempat yang sudah direncanakan. Sedangkan Nora berencana untuk menunggu kedatangan troll dan menunggu apakah Sigrid berhasil merentes rudal tersebut. Pada akhirnya ia berhasil dan rudal pun tidak jadi diluncurkan. Nora kemudian berhasil memancing troll dengan cara melihatkannya sebuah kepala milik keluarga troll. Namun tiba-tiba saja kepala itu terjatuh yang membuat Nora terhenti. Troll pun diam sejenak sambil melihat dirinya di sebuah kaca gedung. Kemudian ia menjadi marah dan berusaha untuk mengejar Nora yang berada di dalam mobil. Ia langsung memutar mobilnya dan menuju tempat lokasi Kapten Chris berada, sesuai rencana yang telah direncanakan. Rencana Nora akhirnya membuahkan hasil, dan troll terlihat tidak menyukai cahaya ultraviolet yang dipancarkan dari mobil militer, karena cahaya tersebut membuat tubuhnya mengeras dan berubah menjadi batu. Namun Nora yang melihat hal itu merasakan bahwa mereka akan membunuh troll, sehingga ia mematikan sinar dan menyuruh troll untuk pergi dari sana. Tak lama kemudian terlihat matahari pagi mulai menyinari, sehingga membuat tubuh troll mengeras begitu cepat dan merubahnya seperti batu yang hancur seketika dan membuatnya tewas. Det där med resignation i hula dypt under ett eller annet fjell.